Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hafa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang apa itu ta'rif daripada taharah secara lughatan dan syar'an. Maksud dari syar'an adalah istilahul fuqaha. Kemudian kita bahas tentang wasail daripada taharah, ya kan? Wasailnya ada dua, ada yang wasail haqiqah dan ada majaziyah. Haqiqah ada berapa? Ada 4. Pertama al-ma'u, kemudian at-turab, kemudian ad-dabigh, kemudian hajarul istinja. Kemudian yang kedua wasailul wasail atau wasilah majaziyah, yaitu al-awani wal ijtihad. Kemudian maqasid daripada taharah ada 4. Pertama wudu, kemudian al-ghuslu, kemudian at-tayammum, kemudian izalatun najasah. Kemudian musannif masuk kepada pembahasan maqasid yang pertama, yaitu al-wudu. Seperti itu. Kenapa musannif di sini lebih mendahulukan pembahasan wudhu daripada maqasid yang lain? Sedangkan ada 3 maqasid yang lain. Kenapa beliau lebih mendahulukan? Karena yang masuk dalam perkara wudhu ini lebih banyak, afrodnya lebih banyak. Ya, yang masuk ke dalam afrod yang wajib bagi dia wudhu itu lebih banyak. Berbeda dengan pembahasan yang lain. Ya. Contoh masalah mandi. Mandi itu hanya wajib bagi orang yang baligh. Orang yang belum baligh tidak wajib mandi. Orang yang berakal wajib mandi. Orang yang tidak berakal tidak wajib mandi, ya kan? Kemudian dalam permasalahan wudu itu malah lebih banyak. Umpamanya baik yang balik maupun tidak balik wajib berwudu kalau melakukan sesuatu yang butuh wudu. Ya. Contohnya nanti adalah kita yang besar, yang sudah dewasa, yang sudah baligh, kalau mau sholat, mau tawaf wajib berwudu. Anak kecil kalau mau ditawafkan oleh orang tuanya wajib diwudukan, ya kan? Walaupun anak kecil tersebut belum baligh, ya kan? Dia belum mumayyiz. Kalau seandainya orang tuanya ingin untuk metawafkannya, maka nanti wajib berwudu. Sehingga afrod yang wajib untuk berwudu ini lebih banyak daripada taharah, mandi, kemudian izalatun najasah, tayamum dan lainnya. Seperti tayamum hanya sebahagian. Bahkan itu pun badal daripada wudu, seperti itu. Hanya min ba'dil wujuh. Sehingga didahulukan pembahasan wudu. Kenapa? Karena afrod orang yang wajib melakukan wudu itu lebih banyak. Dalam pembahasan wudu ini ada 7 pembahasan yang dibahas oleh musannif rahimahullah ta'ala. Pertama, pembahasan tentang hakikat daripada wudu. Apa itu wudu? Yang kedua, yang mewajibkan kita berwudu itu apa? Kemudian fardu wudu atau rukun wudu. Kemudian syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, hal yang dimakruhkan dalam wudu. Kemudian sampai kapan batasnya? Habis wudu ini sampai kapan batasnya? Itu yang diibaratkan oleh sebagian musannif dengan nawaqidul wudu. Sebagian ulama membahaskan dengan bahasa al-ahdath, pembahasan hadas-hadas. Atau nawaqidul wudu itu sama, ya kan? Takbir dengan 2 ibarat. Itu ada yang mengibaratkan dengan nawaqidul wudu. Kalau di dalam kitab Yaqut Nafis nanti beliau Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mentakbirkan dengan kata nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Sedangkan di pembahasan lain atau para ulama lain menggunakan pembahasan al-ahdath. Artinya yang membatalkan wudu, hadas yang membatalkan wudu, seperti itu. Jadi ada 7 pembahasan yang dibahas dalam pembahasan wudu. Pertama, kata wudu. Wudu itu diambil dari kata al-wadha'atu. Al-wadha'atu bermakna al-jamil, al-hasan, ad-dhiya, bermakna indah, bagus, bercahaya, seperti itu. Makanya kalau kita katakan wajhun wadhi'un, itu wajah yang indah, yang bercahaya, seperti itu, ya kan? Kenapa dikatakan wudu ini berasal dari kata wadha'ah? Ya, apa korelasinya? Dia bercahaya. Karena wudu ini itu menghilangkan kegelapan dosa. Kalau berwudu setelah melakukan dosa lalu berwudu, maka menghilangkan kegelapan dosa yang telah dilakukannya, seperti itu. Maka di antara hal-hal yang dianjurkan nanti berwudu adalah berwudu adalah ketika setelah melakukan perbuatan dosa, maksiat, maka dianjurkan untuk berwudu supaya menghilangkan dosa-dosa tersebut. Secara lughatan makna wudu adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, nama bagi membasuh sebahagian anggota. Masuk ba'dil a'dha' itu adalah yang 4, muka,
tangan, dua tangan, kepala dan dua kaki. Jadi selalu kita katakan bahwa definisi lughatan itu umumnya itu lebih lebih umum daripada definisi secara syar'an, ya kan? Nah, maka definisi ini lebih umum. Baik dia memakai niat, ini kan a'dha maksud ba'dil a'dha ini maksudnya adalah muka, tangan, kepala dan kaki. Baik dia memakai niat membasuhnya atau tidak, maka itu disebut sebagai wudu secara lughatan. Dibasuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala, ya kan? Baik pakai niat atau tidak, maka itu disebut sebagai wudu secara lughatan. Itu secara lughatan. Kemudian sedangkan secara syar'an, ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin. Yaitu nama untuk membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Jadi yang disebut dengan wudu itu nama. Nah, jadi penamaan. Kalau bahasanya kita sebut sebagai membasuh. Ketika saya membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, istilah itu disebut sebagai wudu, seperti itu. Beliau mengibaratkan dengan bahasa ghasl, ya kan? Ghasl itu kan berarti adanya fi'lul fa'il, ya kan? Dia itu muta'addi, ya. Dia adanya perbuatan dari si fa'il. Apakah wajib demikian berwudu itu? Apakah wajib kita sendiri yang berwudu? Berarti kalau ghusl itu kan seperti ini ghusl itu. Saya yang mengambil. Itu kan ghusl kan? Ya, dia muta'addi. Berbeda kalau seandainya inghisal. Inghisal kan terbasuh. Boleh jadi orang yang membasuhkan, ya kan? Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan ghusl di sini adalah inghisal, bukan ghusl. Ya, yang dimaksud dengan ghusl di sini adalah inghisal. Karena tidak disyaratkan fi'lul fa'il dalam berwudu. Boleh jadi saya punya anak saya mewudukan. Saya punya istri saya mewudukan. Saya punya saudara saya mewudukan. Boleh, tidak masalah. Ya kan? Jadi yang disyaratkan dalam perbuatan ini adalah adanya perbuatan ini. Dalam wudu ini adalah ijad. Adanya perbuatan ini. Tanpa disyaratkan apakah fi'lul fa'il atau orang yang lain memperbuat. Seperti itu. Maka maksud daripada ghusl di sini adalah inghisal. Ya. Membasuh atau terbasuh. Jadi al-madar di sini adalah al-usulul ma'ilal a'dha' bin niyah. Sampainya air kepada anggota wudu kita dengan niat. Baik dengan cara kita berwudu sendiri maupun dengan cara hujan-hujan atau nyembur ke dalam air gitu kan, atau orang yang mewudukan kita. Tidak masalah, sah wudu. Jadi yang maksud dengan ghusl di sini adalah inghisal, yaitu sampainya air ke anggota tubuh kita dengan menggunakan niat. Anggota yang makhsusah, a'dha'un makhsusah. Maksud daripada anggota tubuh yang makhsusah ini adalah dua. Zatan wa sifatan. Zatan mana yang tadi? Yang 4 tadi. Muka, dua tangan, kepala dan kaki. Ini namanya zatan. Artinya bahwa zat anggota tubuh yang tadi itu yang makhsusah. Tidak ada yang lain. Tidak ada anggota selain daripada itu yang dibasuh ketika berwudu. Wasifatan. Maksud anggota tubuh sifatan ini maksudnya adalah dari segi sifat. Jadi yang 4 tadi itu wasfunnya bagaimana? Nah, wasfun ini berkaitan nanti dengan takdim dan takhir. Jadi mana yang lebih didahulukan, muka dan tangan dari tangan, tangan dari kepala, kepala dan kaki. Itu namanya nanti adalah wasfi atau sifat. Jadi anggota, makanya nanti, ya kan? Kalau seandainya ada i'tirad, Syekh Mustafa juga menjelaskan demikian. Kalau seandainya ada i'tirad dengan mengatakan membasuh sebahagian anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Berarti di sini hanya ada 4 anggota atau hanya ada 5 di sini. Sedangkan mana di sini tartib. Kan ada muka di sini. A'dha' makhsusah itu maksudnya ada muka, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Lalu dari mana kita ambil kesimpulan wajibnya tartib? Nah gitu. Wajibnya tartib itu dari bahasa beliau menggunakan a'dha' makhsusah. Jadi a'dha' makhsusah ini bukan hanya zati, tapi termasuk zati dan sifati. Nah gitu. Jadi maksud sifati itu adalah takdim dan takhir. Mana yang mesti didahulukan, mana yang mesti diakhirkan. Paham ya? Nah seperti itu. Itu yang pertama, ya, hakikat daripada wudu, definisi daripada wudu. Kemudian yang kedua yaitu yang mewajibkan wudu. Jadi apa yang mewajibkan kita untuk berwudu? Yang mewajibkan kita berwudu itu kan kita berhadas terlebih dahulu. Apakah cukup dengan berhadas lalu kita wajib berwudu? Tidak. Kata para ulama, berhadas ma'a iradatil qiyam ila shalah wa nahwiha. Yaitu kita berhadas lalu ada keinginan untuk melakukan seperti salat
atau ingin tawaf atau ingin menyentuh Quran, ya kan? Maka tidak hanya cukup berhadas untuk mewajibkan wudu. Adanya hadas pertama, kemudian adanya keinginan, iradah. Untuk apa? Untuk saya menyentuh Quran. Menyentuh Quran wajib berwudu. Maka dengan iradah saya untuk menyentuh Quran wajib ketika itu. Itu yang mewajibkan. Tapi kalau saya umpamanya mama cakap saya kentut, ya, apakah telah wajib saya berwudu? Apakah itu mujib? Belum. Jadi hadas ditambah dengan iradah, keinginan saya untuk apa? Untuk umpamanya menyentuh Quran, untuk tawaf, untuk salat, maka ketika itulah baru ada taklif wajib untuk berwudu. Seperti itu. Sebagian ulama tidak. Sebagian ulama malah menggabungkan antara dua ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadas itu sendiri mewajibkan wudu. Loh, bagaimana? Tapi wajibnya namanya wajib muwassa. Wajib muwassa. Jadi ada wajib itu istilahnya wajib muwassa dan wajib mudayyak. Wajib muwassa maksudnya adalah dari awal kita berhadas, kita wajib berwudu, tapi wajibnya tidak dituntut ketika itu. Muwassa. Bisa dikerjakan setelah itu. Jika kita iradah, ingin melakukan perbuatan yang butuh kepada wudu, seperti sholat, menyentuh Quran, maka ketika itu menjadi wajib mudayyak. Ya. Pertama, ketika berhadas, wajib memang, tapi wajibnya muwassa. Ketika ingin melakukan perbuatan yang membutuhkan kepada wudu, maka ketika itu status wajibnya berubah menjadi wajib mudayyak. Seperti itu. Itu ada dua istinbat dari para ulama. Lalu wudu itu ada dua, ada wudu fardu dan ada wudu sunnah. Wudu fardu, ya, wudu ketika kita berhadas, umpamanya hadas kecil, lalu ingin melakukan salat. Itu namanya adalah wudu fardu, ya kan? Artinya kita dalam keadaan berhadas. Lalu bagaimana kalau seandainya saya telah berwudu? Saya tidak memiliki hadas. Lalu saya berwudu lagi, itu namanya tajdid wudu. Sunnah dianjurkan tajdid wudu. Tapi syaratnya tajdid wudu itu adalah mesti telah ada kita kerjakan dengan wudu pertama ini suatu ibadah. Jadi kalau kita telah berwudu, lalu ingin tajdid lagi wudu lagi, belum ada ibadah yang dilakukan dengan wudu pertama, maka itu berdosa. Ya kan? Ya, itu namanya berdosa. Kata sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar di sebagian kitab beliau. Itu berdosa kita. Ya kan? Jadi syarat disunnahkan tajdid wudu itu adalah kita kerjakan dengan wudu pertama, yaitu ibadah. Kemudian setelah itu kan masih ada wudu, kita belum berhadas. Lalu kalau ingin tajdid wudu itu sunnah, baru di situ letak sunnahnya. Ya. Itu permasalahan tajdid wudu. Kemudian dianjurkan juga kalau seandainya ingin mandi wajib umpamanya, dianjurkan juga untuk berwudu. Ini wudu yang sunnah. Kemudian juga nanti ada pembahasan dalam pembahasan bab mandi. Kemudian ketika orang junub, kita sedang junub, lalu ingin makan atau ingin tidur, itu dianjurkan juga untuk berwudu. Atau perempuan yang terputus darah haidnya, ya, terputus darah haidnya yang ingin makan minum. Perempuan kalau terputus darah haidnya ingin makan dan minum, dan dia belum mandi, dianjurkan untuk berwudu. Sunnahkan untuk berwudu. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia ingin berwatok? Dia telah terputus darahnya, ya kan? Lalu dia ingin bersetubuh, apakah dianjurkan berwudu terlebih dahulu? Wajib mandi. Bahkan haram dia kalau dia seandainya bersetubuh ketika belum mandi setelah inqitok darah haidnya, maka wajib mandi terlebih dahulu sebelum dia bersetubuh, seperti itu. Kemudian juga dianjurkan nanti berwudu itu ketika marah. Jadi sangat marah, ya, dianjurkan berwudu ketika itu. Ya kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya kan? Bahwa marah itu berasal dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api. Api itu yang memadamkan hanya air. Kalau marah maka hendaklah berwudu. Seperti itu Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini dhaif, tapi hadis ini digunakan dalam Fadailul A'mal. Kemudian dianjurkan juga kalau seandainya setelah melakukan perbuatan dosa seperti yang kita katakan tadi, setelah berghibah, bergunjing, gitu kan. Bahkan kalaupun umpamanya marah itu kan tadi yang marah tadi. Marah itu sekalipun marah kita karena Allah. Marah karena Allah. Ada nak marah karena Allah? Ada umpamanya, ya kan, istri kita diganggu orang. Atau kehormatan kita dirusak oleh orang. Marah enggak gitu? Marah karena Allah. Nah, ya kan, dianjurkan juga untuk berwudu. Baik marahnya karena setan maupun marah karena Allah. Tetap dianjurkan untuk berwudu seperti itu. Dan juga ketika menyentuh mayat. Jadi kalau setelah menyentuh mayat dianjurkan juga untuk berwudu setelah itu. Ya. Karena hadis Rasul mengatakan man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamilahu falyatawadda. Siapa yang memandikan mayat, dianjurkan untuk dia untuk mandi setelah itu. Maka di antara mandi sunatkan adalah mandi setelah mandikan mayat. Tapi kalau kita membawanya,
apa namanya, menodong gitu, menggotongnya, maka dianjurkan kita untuk berwudu. Dikiaskan kepada menggotong itu adalah menyentuh. Kalau menyentuh mayat, ya kan, maka dianjurkan setelah itu berwudu. Kemudian untuk membaca Quran, membaca hadis, ya kan, membaca ilmu syar'i, untuk adzan, untuk iqamah, untuk ziarah kubur Nabi SAW dan para solihin, itu dianjurkan juga untuk berwudu. Kemudian selanjutnya itu fardu wudu. Hakikat dari wudu yang mewajibkan wudu. Kemudian selanjutnya itu fardu wudu. Ini pembahasan kita hari ini, yaitu fardu wudu. Dalam pembahasan wudu ini tadi kita katakan ada syarat-syarat wudu, ada fardu wudu. Seharusnya syarat itu muqaddam alal fardi, itu enggak? Itu didahulukan daripada fardun, baik secara tabi'in maupun secara wad'in. Secara tabiatnya dia mesti didahulukan maupun secara wad'un, secara penyebutan, secara penulisan seharusnya didahulukan karena syarat, ya kan? Syarat itu muqaddam, ya kan, ala masyurut. Fardu ini suatu yang dikerjakan dalam masyurut. Seharusnya didahulukan syarat. Tapi kenapa di sini musannif lebih mendahulukan pembahasan tentang furud, yaitu tentang rukun-rukun dibandingkan pada syarat? Karena furud di sini adalah al-maqsud bidzat. Dia yang maksud al-maqsud bil asalah atau bidzat. Karena yang dimaksud dengan wudu di sini sendiri, kalau kita berwudu, apa yang dimaksud berwudu? Ya, kita berniat lalu bermuka, itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan wudu di sini adalah yang dimaksud fardu di sini adalah dia sendiri yang dituju dalam wudu itu. Sedangkan syarat itu kan sebelum itu, ya kan, syarat-syarat untuk berwudu. Ada nanti 15. Ya. Yang pertama furudul wudu. Furudul wudu'i sittatun, ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Fardhu wudu ada 6. Yang pertama niat. Wathani ghaslul wajhi, dan kedua adalah membasuh wajah. Wathalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga dua siku. Warabi'u masur ra'si, membasuh sebagian kepala. Kemudian wal khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Wasadisu tartib, kemudian keenam adalah tertib. Yang pertama adalah niat. Permasalahan niat ini ada 7 pembahasan atau 7 hal-hal yang berkaitan dengan niat ini. Itu yang masyhur, ya kan. Kalau teman-teman ikut sering ngaji dengan Syekh Abdul Aziz Syawi, beliau selalu menyebutkan syair ini, ya kan, bait ini. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun wa syartun maqsudun hasan. Pertama tentang hakikat niat itu apa, kemudian hukum berniat itu apa, kemudian mahal, tempat niat itu di mana, zaman, waktu berniat itu kapan, kaifiyah, tata cara berniat itu bagaimana, syarat-syarat niat itu apa, dan tujuan daripada niat itu apa. Ada 7 pembahasan dalam pembahasan niat. Pertama yaitu hakikat daripada niat. Apa hakikat daripada niat? Al-qasdu mutlaqan, menyengaja. Mutlaqan, baik disertakan dengan memperbuatnya maupun sebelum maupun setelahnya. Ya, kita mau sholat sekarang. Mau sholat, Allahu Akbar, berniat ketika mengerjakan ketika takbir. Itu disebut dengan niat. Atau tadi teman-teman sebelum berangkat ke sini berniat enggak? Ingin ikut mudzakarah kajian Yakut Nafis, ya kan? Padahal belum mengerjakannya. Itu juga disebut dengan niat secara mutlaqan. Seperti itu, ya kan? Secara lugatan. Ataupun berniat setelah itu pun masih disebut sebagai niat secara lugatan, ya kan? Tapi sebagian dibedakan. Kalau seandainya niat itu terjatuh sebelum melakukan, disebut sebagai azam, ya. Itu secara lugatan. Sedangkan secara istilahan atau secara syara'an adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja, memang menyengaja sesuatu, tapi mesti penyengajaan kita itu disertakan ketika memperbuat sesuatu itu. Jadi tidak cukup hanya sebelum, maka itu disebut sebagai azam. Atau setelah, ya kan? Maka itu tidak cukup. Mesti niat itu dikerjakan ketika awal mengerjakan, muqtarinan bi fi'lihi. Ketika awal mengerjakannya. Itu yang disebut sebagai niat, ya, secara syara'an. Yang kedua, hukum daripada niat. Al-wujubu ghaliban. Ghalibnya, niat itu hukumnya adalah wajib. Ghalib, maksud ghalib di sini adalah rata-rata dalam permasalahan ibadah, hukum niat itu tidak ada kecuali wajib. Ghalibnya, kebanyakannya, tapi ada tidak? Dalam ibadah wajib kita mengerjakannya, tapi hukum niatnya adalah sunnah. Ada tidak? Ada. Contoh dalam permasalahan, yaitu dalam satu permasalahan, dalam permasalahan memandikan mayat. Mandikan mayat apa hukumnya? Fardu, ya kan? Tapi hukum berniat memandikan mayat
sunnah hukumnya. Nah, gitu. Makanya ghalibnya, kebanyakannya hukum niat ini adalah wajib seperti itu. Ini hukumnya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kemudian mahal, tempat niat di mana? Tempat niat adalah al-qalbu, ya. Tempat niat adalah di hati. Maksudnya di hati adalah tanpa diucapkan, tanpa dilafazkan. Cukup di hati, itu tempat niat. Fardunya, wajibnya. Tapi dianjurkan, ya kan? Melafazkan niat, tidak menjaharkan. Beda antara melafazkan dan menjaharkan. Kita dianjurkan melafazkan niat. Apa perbedaan talafuz dengan al-jahru? Melafazkan ini lebih umum, ya kan? At-talaffuz a'am, dia mencakup sirran wa jahran, ya kan? Melafazkan baik sir maupun jahr. Tapi jahar ya jahar, ya kan? Kita tuh dianjurkan melafazkan niat sirran. Dianjurkan melafazkan niat sirran, ya. Untuk apa gunanya? Ada dua dalil oleh para ulama kita, dalil akli dan dalil naqli. Kan? Ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu dianjurkan talaffuz bin niyah sirran. Dianjurkan melafazkan niat sirran. Sirran itu apa maksudnya? Kita sendiri yang mendengar. Tidak terdengar orang lain. Ataupun terdengar tidak mengganggu orang lain. Ya kan? Adapun menjaharkan niat sehingga mengganggu orang sholat, hukumnya bid'ah bittifaqin. Hukumnya haram. Anda boleh. Ya kan? Kalau ada orang sholat, lalu niat bareng-bareng kemudian mengganggu orang lain, itu bid'atun bittifaq kata Syekh Mustafa. Yang dianjurkan itu adalah melafazkan sholli fardhu zuhri, ya kan? Tanpa mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Ini yang pertama. Dalil aklinya adalah liyusa'idul lisanul qalba, supaya lisan membantu hati. Ya kan? Apalagi hati kita was-was. Sering nonton was-was. Nah, hati yang was-was, ya kan? Bahkan ada pendapat itu mengatakan orang yang was-was, ya kan? Syekh Mustafa pun lupa di mana beliau mendapat referensinya. Sampai beliau mengatakan ke kami, kalau ada dari kalian yang dapat referensi yang saya katakan ini, saya kasih hadiah, kata beliau. Tidak ada juga yang dapat. Beliau mengatakan, kalau ada yang was-was, ya, ada yang was-was, sehingga dia butuh kepada untuk melafazkan niat, wajib niat fi haqqihi. Wajib dia melafazkan niat. Kalau tidak melafazkan niat, tidak bisa dia berniat. Was-was terus dia. Wajib fi haqqihi untuk melafazkan niat, kata Syekh Mustafa. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan qila ada yang mengatakan melafazkan niat sendiri itu wajib. Walaupun pendapat ini pendapat dhaif, pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi, ya kan, salah satu ulama kita juga. Ya, qila pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kuat adalah sunnah, mustahab. Ada perbedaan mustahab ini dengan mustahab ini dengan sunnah. Sunnah ini ada nas syari'nya. Kalau mustahab ini itu melihat, ada yang membedakan demikian ya. Walaupun Syekh Mustafa tidak menyebutkan, ada yang membedakan demikian. Perbedaan mustahab dengan sunnah umpamanya. Walaupun secara garis besar dia adalah dia muradif, tapi ada perbedaannya. Kan mustahab ini datangnya atau dianjurkannya adalah melihat kepada orangnya. Nah, seperti itu. Ya kan? Melihat kepada orangnya. Jadi kalau orang itu butuh kepada melafazkan mustahab fi haqqihi, dianjurkan bagi dalam untuk haknya, untuk dia sendiri. Ya kan? Kalau tidak, maka tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan demikian, tapi ada yang mengatakan mutlak bahwa baik dia itu membantu atau tidak, seperti itu, dia dianjurkan, sunnah bagi dia, dianjurkan seperti itu. Kemudian permasalahan talafuz niyah ini, itu dalilnya secara akli adalah tadi lisa'idul lisanu al-qalba, supaya lisan itu membantu kepada hati. Usolli fardhu zuhri, supaya kita fokus, itu kan. Dan supaya hal-hal yang berkaitan sebelum itu hilang. Makanya sebelum sholat itu kan dianjurkan kita untuk tidak banyak cakap, tidak banyak cerita, jangan banyak ngobrol. Sebelum sholat, kalau orang azan diam, ya kan? Mau sholat, jangan banyak cerita, ya kan? Jangan banyak lihat-lihat. Fokus, kemudian takbir, ya, kemudian berniat. Kalau seandainya ragu-ragu, was-was sebelum itu cerita, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melafazkan niat usolli, supaya hati kita fokus. Itu istilahnya apa ya? Kalau mau motor tuh kalau seharian dia tidak dihidupkan, dipanaskan dulu sedikit. Nah, supaya fokus dan hangat gitu kan. Nah, baru kita merasakan bahwa kita itu memang beribadah. Jangan langsung saja. Nah, supaya membantu lisan itu terhadap hati kita. Ini dalil akli. Dalil secara naqli oleh para ulama kita dikatakan ini dikiaskan dalam permasalahan haji. Permasalahan haji itu kan dianjurkan kita untuk
mengeraskan talbiyah, ya kan? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Talbiyah itu kan niat haji. Talbiyah itu niat haji dan dianjurkan itu, ittifaq para ulama dianjurkan untuk dilafazkan talbiyah itu. Ya kan? Labbaikal hajj, nawaitul hajj. Ketika kita mengatakan labbaikal hajj atau labbaikal hajj umratan, labbaikal ihram hajjan atau umratan atau seterusnya, haji atau umrah, itu dianjurkan kita mengucapkan labbaik itu secara geras, secara jahar, atau melafazkannya, dianjurkan melafazkan, bahkan dijaharkan. Maka mengkiaskan kepada ini, kata para ulama, dianjurkan juga dalam permasalahan sholat dan selain pada sholat, ya dianjurkan untuk melafazkannya. Kemudian dalil yang kedua secara nakli adalah dalil yang atau hadis yang diriwayatkan yang ditulis oleh Imam Ibnu Muqri dalam Mu'jam beliau, hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan hadatsana Ar-Rabi'. Rabi' ini siapa ini? Salah satu sahabat atau ashab Imam Syafi'i, murid daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata sirran qabla shalah, sirran qabla shalah. Anna Syafi'i qala sirran qabla shalah. Imam Syafi'i berkata secara sir sebelum salat, apa kata beliau? Nawaitu usalli hadiran lillahi, Allahu akbar. Itu dalilnya. Dan dalil ini kata Syekh Mustafa sanadnya sahihun kasyamsi. Itu sahih sekali, ya kan? Sehingga bisa dijadikan dalil. Berarti ada dua dalilnya. Dalil aqli tadi, liusa'idul lisanu al-qalba. Dalil naqli ada dua. Dalil dengan cara qiyas dan dengan hadis riwayat Ibnu Muqri ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam musnad beliau. Baik. Itu mahal daripada niat, ya, hati, kemudian dianjurkan untuk mengucapkannya. Kemudian zaman, ya, waktu mengucapkan niat kapan? Waktu mengucapkan niat adalah awalul ibadah, di awal mengerjakan ibadah tersebut. Itu semua ibadah itu di awalnya, kecuali satu permasalahan, itu permasalahan puasa. Permasalahan puasa itu tidak boleh di awal ibadah. Kapan awal ibadah puasa? Tulul fajr shadiq, ya kan? Terbit fajar shadiq. Apakah boleh tidak ketika itu atau wajib tidak ketika itu berniat? Malah tidak sah. Kalau ada yang berniat di tulul fajar shadiq, tidak sah puasanya. Mesti dia berniat sebelum itu. Nah, jadi pengecualian satu, yaitu permasalahan puasa. Jadi semua ibadah itu zamannya, waktunya adalah di awal ibadah. Nah, seperti itu. Dalam permasalahan wudu ini, berarti dalam awal basuh atau bagaimana? Seharusnya seperti itu, ya. Berarti awal basuhan kita. Seharusnya, kalau berdasarkan kaidah ini di awal ibadah, berarti awal basuhan kita. Maka ada dua ibarat dalam kitab-kitab fikih kita. Ibadah pertama menggunakan ghuslu awwalil wajhi, membasuh awal wajah. Ada ibarat kedua yaitu awwalu ghuslil wajhi. Apa? Ghuslu awwalil wajhi, kemudian kedua awwalu ghuslil wajhi, membasuh awal wajah. Berarti yang di atas, mana awal wajah? Mana biti sya'ri ghaliban di sini kan? Nah, ini ibarat pertama. Ibarat yang kedua adalah awwali ghuslil wajhi, awal pertama membasuh wajah. Terserah apakah dari sini, dari tengah, dari bawah, ya kan? Awwali ghuslil wajhi, bukan ghusl awwali wajhi. Paham perbedaan dua ini? Nah, gitu. Mana yang betul kira-kira? Kalau menggunakan yang pertama, membasuh awal wajah, berarti wajib berniat dari atas. Kalau seandainya saya basuh dari sini, lalu niat saya sampai di sini, baru sampai di sini air, baru saya berniat, apakah sah atau enggak? Sah. Ya, berarti ibadat pertama kurang bagus, ya kan? Membasuh dari awal wajah, maka kurang. Karena dari sini pun kita berniat itu sah. Atau ibarat yang kedua, awwalu ghusl wajib, pertama kali membasuh wajah. Dari sini atau dari atas atau dari bawah, yang penting pertama kali berdasarkan kaidah pertama tadi, ya, awal ibadah. Dua-dua ibarat ini mengesankan hal demikian, ya kan? Dan dua ibarat tabir ini kurang bagus kata Syekh Mustafa. Maka ta'bir yang bagus itu adalah menggunakan bahasa bi ghasli juz'in minal wajhi. Bi ghasli juz'in minal wajhi, itu membasuh satu juz' daripada wajah. Ya, baik dari atas maupun dari tengah maupun dari bawah. Asalkan dia bahagian daripada wajah, maka ketika itu kalau berniat maka telah cukup. Paham, ya? Kita ulangi. Ada dua ibarat dalam kitab atau tiga ibarat. Ibarat pertama mengatakan ghaslu awwalil wajhi, ketika membasuh awal wajah,
Maka berarti kalau kesimpulannya, kalau di tengah wajah atau di akhir wajah berarti tidak sah. Ya kan? Nah, maka ibarat ini agak cacat. Atau ibarat yang kedua, awwalu ghuslil wajhi. Awal kali membasuh wajah. Baik dari sini maupun dari sini, ketika itu berniat katanya. Ibarat ini juga cacat. Maka ibarat yang bagus adalah bi ghasli juz'in minal wajhi, berniat ketika membasuh bahagian daripada wajah, baik di atas, di tengah, maupun dari awal basuhan, maupun di akhir, maupun di tengah. Maka ketika saya mengangkat tangan, mengangkat air, menyiramkan ke muka, atau membasuh ke muka saya seperti ini. Ketika sampai di atas ini saya belum berniat. Tapi ketika sampai di sini, saya berniat. Sah tidak wudhu saya? Sah. Kenapa? Karena ini bahagian daripada wajah. Nah gitu. Maka ibarat yang bagus adalah, yang jahit adalah bi ghasli juz'in minal wajhi. Bi ghasli juz'in minal wajhi. Jadi itu pertama, wajib di awal mengerjakan ibadah. Kalau berniat sebelum itu tidak sah. Berniat setelah itu maka tidak sah. Ya. Ada permasalahan. Ini dalam bejuri disebutkan permasalahan ini. Permasalahan so'bun sedikit kata Syekh Mustafa. Begini permasalahannya. Seandainya kita ini berniat, ya, kalau kita ini berniat wudu. Niat wudu itu apa? Membasuh kedua tangan, ya kan? Kemudian madmadah dan istinsyaq. Madmadah dan istinsyaq. Seandainya kita cuci tangan, ghusl kaffaini. Setelah ghusl kaffaini kita berniat di sana. Kita berniat wudu ketika membasuh kedua tangan itu. Berniat wudu kita ketika itu. Ya, niat mengeluarkan hadas. Nanti ada tingkatan apa saja niatnya itu, tata caranya, fi kaifiyah nanti. Kita berniat di sana. Setelah berniat di sana, kita masih ingat niat itu. Masih merasa kita berniat. Lalu sampai membasuh muka, masuk apa namanya? Masukkan air ke dalam mulut, namanya matmadah. Kemudian istinsyaq, mengeluarkan namanya istinthar. Istinsyaq dan istinthar. Coba perhatikan. Ini hamratus syafatain. Ini apa namanya? Merah bibir ini yang depan ini. Nah, coba tutup mulut kita. Kita pegang. Itu termasuk wajah enggak? Itu termasuk bagian daripada wajah. Maka niat ketika itu telah cukup kata para ulama. Karena kita berniat dari tadi dan kita masih dalam keadaan sadar dalam keadaan berniat dan ketika itu kita membasuh bagian daripada wajah. Mana bagian daripada wajah? Nah, ini merah bibir atau ini. Ini kan ujung hidung ini kan termasuk bagian daripada wajah. Maka telah cukup niat ketika itu. Kalau seandainya berniat di awal tadi, lalu kita kan tujuan kita sunnah sebetulnya, mengerjakan sunnah. Tapi kita telah berniat fardu, niat mengangkatkan hadas. Lalu kita masih dalam keadaan sadar berniat berwudu. Kemudian basuh muka dan masuk madmadah dan istinsyaq. Maka ketika itu sah wudu kita dan luput kesunahan madmadah dan istinsyaq. Luput kesunahan madmadah dan istinsyaq. Kenapa demikian? Karena dalam permasalahan rukun itu kita wajib tertib, ya. Dalam permasalahan sunnah pun wajib tertib. Tapi bedanya dalam permasalahan wajib, ya. Dalam permasalahan tertib wajib, dalam permasalahan rukun itu hukumnya wajib. Tapi dalam permasalahan sunnah, bagaimana hukum tertib dalam permasalahan sunnah? Hukumnya bukan wajib tapi namanya mustahak, bukan mustahak. Mana yang lebih berhak didahulukan, mana yang lebih berhak diakhirkan? Kalau mencuci telapak tangan dengan madmadah sama, mana yang lebih didahulukan? Telapak tangan. Maka kalau seandainya kita langsung mencuci mulut, kemudian masukkan ke hidung, maka ketika itu kalau kita cuci tangan setelah itu tidak dapatkan sunnah cuci tangan. Mesti cuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangan ini. Itu namanya tertib. Makanya dalam permasalahan kasus tadi, kita berniat di awal lalu mencuci madmadah dan istinsyaq, sedangkan ini bagian daripada muka, ketika itu telah sah wudu kita, niat kita dan luput kesunahan madmadah dan istinsyaq ketika itu. Ya. Lalu bagaimana cara jalan keluarnya? Apakah mesti kita madmadah itu pakai pipet? Supaya tidak kena ini. Ada memang sebagian ulama nulis gitu dengan pakai embubah gitu. Pakai pakai pipet gitu. Ada sebagian nulis seperti itu, tapi enggak.
Mana ada di zaman Rasulullah pakai itu pula orang wudhu supaya enggak. Tapi dengan cara yaitu digabungkan. Di awal kita berniat ketika mencuci niat sunat wudhu. Jadi ketika mencuci kedua tangan, telapak tangan, niatnya adalah sunat wudhu. Nah, jangan niatkan wajib ketika itu. Niat sunat wudhu sampai madmadah dan istinsyaq. Setelah madmadah dan istinsyaq, baru setelah itu ya niat wudhu wajib. Nah, ketika cuci muka, nah gitu ya. Itu al-mukhlis atau cara jalan keluar daripada permasalahan ini. Itu permasalahan. Itu zaman. Apa tadi? Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, yang kelima adalah kaifiyat, tata cara berniat. Ya. Tata cara berniat ini berbeda setiap permasalahan atau setiap ibadah. Salat tata caranya begini, zakat tata caranya begini, puasa tata caranya begini. Dan itu akan dalam pembahasan bab masing-masing akan disebutkan nanti. Lalu bagaimana tata cara niat dalam berwudu? Nah, karena pembahasan kita pembahasan wudu. Ada beberapa tata cara, ada 6 tata cara. Tata cara pertama yaitu raf'ul hadath, yaitu mengangkatkan hadas. Ya, tata cara pertama itu mengangkatkan hadas, Maksudnya adalah hadas yang ada pada diri kita. Maka kalau kita berniat mengangkatkan hadas yang ada pada orang lain tidak sah. Contoh. Ada laki-laki berniat, nawaitul wudu raf'al hadathil haid. Sah enggak wudunya? Enggak sah. Ya. Jadi mesti hadas itu adalah hadas yang ada pada dirinya. Kalau hadas pada yang lain tidak sah. Ini yang pertama. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia tuh secara lupa atau tersalah, mungkin dia biasa muzakarah gitu kan. Sekarang lagi muzakarah, ya. Pembahasan bahwa kalau berniat mengangkatkan hadas, untuk hadas itu ada hadas orang lain, contohnya nawaitul wudu li raf'i hadatsil haid umpamanya. Ya kan? Atau li raf'i hadatsil haid. Itu kan tidak cukup, itu tidak sah. Nah, lalu karena dia terbiasa mengucapkan itu ketika belajar umpamanya, lalu kita berwudu kita ucapkan itu secara lupa, maka wudunya sah. Nah, wudunya sah. Tapi kalau secara sengaja atau tahu dia, maka wudunya tidak sah. Ini yang pertama, yaitu dengan niat mengangkatkan hadas, ya, mengangkatkan hadas secara mutlak, baik dia kaitkan atau dia mutlakkan. Maksudnya dia kaitkan begini. Saya niat mengangkatkan hadas kentut tadi. Ada hadas buang air kecil, hadas buang air besar, hadas menyentuh perempuan, hadas ini. Ya. Nah, kalau seandainya niat demikian sah. Contoh saya berniat mengangkatkan hadas dari kentut tadi. Nah, sah. Boleh. Atau secara mutlak. Nawaitu raf'al hadas, niat mengangkatkan hadas. Sah. Gitu. Jadi mutlak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, niat adalah istibahah ma taftaqiru ila wudu. Yaitu berniat untuk supaya boleh mengerjakan sesuatu yang butuh kepada wudu. Istibah ila ma taftaqiru ila wudu. Memperbolehkan sesuatu yang butuh kepada wudu. Apa yang butuh kepada wudu? Salat, membaca Quran, tawaf, ya kan? Menyentuh Quran, membawa mushaf dan seterusnya. Itu kan butuh kepada wudu. Nah, boleh juga niat demikian, itu berniat nawaitu wudu al-istibahati ma tafaqqidu al-wudu umpamanya. Maka sah. Contoh, kalau seandainya itu kan kasus itu. Kalau seandainya kita mengatakan demikian, begini bagaimana? Saya niat untuk supaya memperbolehkan berwudu, supaya saya diperbolehkan untuk menyentuh Quran. Setelah menyentuh Quran, apakah boleh dengan wudu ini kita gunakan untuk salat? Kita gunakan untuk tawaf? Boleh. Ya, mereka karena sama itu sebetulnya. Baik kita ta'yinkan maupun kita mutlakkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Berniat berwudu, berniat supaya diperbolehkan kepada apa yang membutuhkan kepada wudu seperti itu. Atau dia ta'yinkan masing-masing supaya untuk menyentuh Quran, supaya untuk sholat. Maka mengerjakan setelah itu boleh dengan apapun, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu niatnya adalah ada'u fardil wudu. Nawaitu ada fardil wudu. Aku niat untuk menunaikan fardu wudu. Sah juga, ya kan? Kemudian niatnya selanjutnya adalah yang kelima, niat ada wudu. Boleh, sah juga. Kemudian atau fardul wudu, sah juga. Atau al wudu saja. Nawaitul wudu, sah. Cukup seperti itu. Orang yang ragu-ragu umpamanya, yang suka was-was dalam berwudu, nawaitul wudu, dah sudah cukup itu. Nawaitul wudu, dah loh. Jangan lebih daripada itu lagi. Was-was lagi nanti. Was-was itu harus dilawan. Was-was itu cara obatnya itu dilawan. Cara melawannya dibiarkan kita ragu.
Jadi pertama berwudu, ragu tuh, biarkan bawa sholat. Besoknya ulang lagi ragu. Biasanya orang-orang pertama belajar bab fikih itu sangat hati-hati sehingga berwudunya lama itu. Itu enggak salah itu. Ya kan? Berniat sebentar aja. Jadi cara menghilangkan waswas itu dengan cara dilawan. Itu tata cara berwudu. Kemudian selanjutnya yaitu syartun, syarat daripada wudu ini. Syarat daripada wudu ini pertama al-islam bil fi'li. Mesti dalam keadaan Islam bil fi'li. Islam asli gitu kan. Islam bil fi'li. Kalau orang murtad bagaimana? Nah, nanti ada permasalahan. Jadi orang yang bukan Islam tidak sah wudunya. Orang zimmiyah umpamanya kemarin. Tidak sah wudunya. Tidak sah niatnya, tidak sah niatnya. Sehingga tidak sah niatnya, tidak sah ibadahnya, ya kan? Tapi ada beberapa kasus kita katakan sah dalam keadaan, contoh perempuan zimmiyah, ahli kitab umpamanya menikah dengan orang muslim. Lalu dia ingin bersetubuh ketika dia telah terputus darah haid. Caranya dia harus mandi. Loh, mandi wajib berniat. Lalu bagaimana caranya? Ya boleh dimandikan saja dia. Maka sah ketika itu. Air itu adalah air mustakmal, kan itu pengajian kita kemarin. Air itu air mustakmal dan tidak boleh digunakan, ya kan? Pertama, mesti Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Mesti dia tamyiz. Ya. Orang yang belum mumayyiz tidak sah berwudunya. Nah, kecil tidak sah wudunya. Kecuali kalau diwudukan. Dalam kasus umpamanya, orang tua kalau ingin tawaf bersama anaknya, bawa anaknya tawaf atau menawafkan anaknya, maka dia wajib mewudukan anaknya ini. Maka tidak masalah dalam kasus ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengetahui apa yang diniatkannya. Kalau jahil terhadap niatkan, maka tidak sah. Selanjutnya itu al-jazmu bi, mesti yakin. Kalau ragu-ragu tidak sah. Ini berwudu saya tadi tidak nih, atau saya berniat itu tadi tidak nih. Kalau ragu-ragu maka batal, wajib diulang lagi. Dan tidak boleh juga ditaklikkan dengan sesuatu. Kalau datang si Umar saya berwudu. Nawaitul wudu inja Umar. Nah, tidak boleh. Ya kan, batal. Bagaimana kalau nawaitul wudu insyaallah? Mana hukumnya? Saya niat berwudu insyaallah. Itu niat kita. Nawaitul wudu insyaallah. Gimana hukumnya? Kalau dimutlakkan tanpa niat sama sekali, tanpa niat apapun menyebutkan insyaallah ini, batal wudunya. Atau dia kaitkan, itu maksudnya taklik. Kalau Allah mengkehendaki kita ini, batal wudunya. Tapi kalau hanya sekedar tabarruk dengan nama Allah, maka tidak masalah. Tapi jangan ya, makruh atau gimana. Ya. Itu kalau seandainya dia ragu atau mentaklikkan. Kemudian selanjutnya itu tidak mengerjakan sesuatu yang menafikan wudu tersebut. Apa yang menafikan wudu adalah pertama murtad. Murtad itu menafikan niat. Menafikan wudu, menafikan niat. Membatalkan niat itu murtad. Jadi kalau saya berwudu, naudzubillah, jangan saya lah. Kalau seorang sefulan berwudu, ya kan? Seorang perempuan berwudu lalu dia murtad. Berniat, dia berniat lalu murtad. Ya, ketika dia wudu lalu setelah itu murtad. Belum menyelesaikan wudu, tapi murtad, batal niatnya tadi, wajib diulang dari awal kalau seandainya dia Islam lagi. Bagaimana kalau kasusnya dia berwudu secara sempurna lalu murtad, lalu kembali ke Islam lagi? Apakah wajib berulang wudu kalau mau sholat? Beda ya, coba ulang lagi. Pertama, tadi dia niat nawaitul wudu, lalu setelah wudu dia basuh muka, ya kan, menyusut tangan, lalu dia murtad ketika itu. Dia wajib mengulang wudu kalau dia Islam lagi. Ulang dari awal, dari basuh muka lagi. Wajib berniat lagi. Tapi kasus kedua, dia itu telah selesai sempurna berwudu, lalu murtad. Ketika itu cepat dia kembali Islam lagi. Apakah wudunya batal dengan murtad ini? Hah? Ada yang tahu? Tidak batal. Apakah salah satu yang membatalkan wudu murtad? Tidak ada. Nanti ada yang membatalkan wudu, tidak ada. Yang membatalkan wudu bukan murtad. Sehingga sah sholatnya kalau dia menggunakan wudu seperti itu. Sekalipun dalam waktu itu dia telah berpindah dalam beberapa dimensi, itu kan? Islam, kafir, Islam. Nah, gitu. Maka sah wudunya itu. Kemudian yang menafikan wudu juga, yang menafikan niat juga adalah adamul qudrah ala manwi, yaitu ketidakmampuan kita mengerjakan apa yang kita niatkan ini secara akli dan secara syar'i. Contoh secara akli kita katakan, saya berniat wudu ini untuk sholat dan bukan untuk sholat. Itu kan mustahil secara akli. Ijtima' naqidain, itu kan berkumpulnya dua sesuatu yang berlawanan. Sholat dalam waktu bersamaan dan tidak sholat dalam waktu bersamaan. Itu kan mustahil. Kalau dia berniat demikian maka batal wudunya. Atau secara syar'an.
Contohnya saya niat berwudu untuk sholat di tempat yang najis. Salah satu syarat untuk sholat itu tempat yang suci. Lalu dia berniat, dan berniatnya ini tidak mampu dia kerjakan secara syar'i. Maka ini juga tidak sah. Bagaimana kalau secara adi? Secara akli tadi tidak sah. Secara syar'i juga tidak sah. Secara adi bagaimana? Umpamanya, sekarang bulan apa? Bulan Zulhijjah. Udah habis Zulhijjah. Bulan apa sekarang? Muharram. Udah masuk Muharram belum? Ya, Zulhijjah. Sekarang Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Umpamanya sekarang bulan Zulhijjah. Saya katakan, saya niat berwudu sekarang. Saya niat berwudu untuk sholat di bulan Safar nanti. Untuk sholat asar di bulan Safar. Saya berniat berwudu untuk sholat asar di bulan Safar. Sanda wudu saya. Sanda wudu. Khilaf dalam mazhab kita, ya kan? Menurut yang sahih menurut Imam Romli dan pengikut beliau mengatakan sah, ya kan? Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sah. Itu dalam permasalahan tata cara atau syarat daripada wudu, syarat daripada niat. Ada 5. Pertama Islam, kemudian tamyiz, kemudian mengetahui apa yang kita niatkan, kemudian yakin dengan apa yang diniatkan, kemudian tidak menantangkan apa yang menafikan niat. Apa saja yang menafikan niat? Murtad. Kemudian adamul qudrah alal manwi, baik secara akal maupun secara syar'an. Kemudian selanjutnya yaitu maksud, tujuan daripada niatnya apa? Ya, wa maqsudun hasan, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Apa tujuan daripada niat? Tujuan daripada niat ini 2. Pertama yaitu tamyizul ibadat anil adah. Teman-teman kalau mandi, ya, mandi di hammam, itu apa yang membedakan mandi teman-teman mandi wajib dengan mandi biasa? Niat. Nah, maka yang membedakan kita yang membedakan mandi atau perkara ibadah yang ada itu adalah niat. Yang kedua adalah yang membedakan rutabil ibadah. Sekarang Khalid sholat 2 rakaat, ya kan? Kita tidak tahu. Sekarang masuk waktu sholat zuhur, kan? Apa yang membedakan dia sholat qabliyah zuhur dengan sholat sunnah mutlak namanya, atau sholat sunnah masjid? Apa yang membedakannya? Niat. Nah, maka faedah niat itu pertama adalah untuk membedakan ibadah dengan adat. Yang kedua membedakan rutabil ibadah, tertib ibadah. Ya. Itu permasalahan pertama, permasalahan niat. Mafhum ya? Jadi wajib niat itu di mana? Di awal wajah. Di awal mengerjakan ibadat. Kalau dalam permasalahan ini adalah bi ghazli juz'in minal wajhi, membasuh sebahagian daripada wajah. Yang kedua yaitu rukun atau fardu daripada wudu adalah yaitu membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Apa maksud membasuh wajah ini? Ghuslu nih. Inghisal. Artinya tidak wajib kita membasuh. Cukup kalau seandainya hari hujan kita kayak gini. Hujan kan kayak gini kita. Boleh. Atau diwudukan, atau ada ini keran lalu kita kayak gini, sah, gitu kan? Mafhum ya? Jadi tidak wajib fi'lul fa'il. Ghusl itu kan fi'lul fa'il yang dimaksud dengan di sini. Tapi kenapa para ulama atau musannif menggunakan bahasa ghuslu dari tadi? Kenapa tidak masuk inghisal? Kalau memang maksudnya inghisal, kenapa? Karena inghisal itu kan jarang, suatu yang nadir, ya kan? Yang biasanya orang berwudu dengan diri sendiri. Inghisal diwudukan orang lain atau diwudukan secara otomatis dengan hujan umpamanya, itu kan jarang. Ta'rif itu mabniun 'alal ghalib. Ya. Jadi membasuh artinya membasuh keseluruhan wajah. Al-wajhu, kata alif lam dalam wajah itu adalah lil istighraq, faedahnya lil istighraq. Artinya wajah, keseluruhan wajah. Pertama apa definisi wajah itu? Definisi wajah apa? Ma tahsulu bil muwajah inda takhatub. Jadi ketika kita berbicara, ini Ustaz Basit, saya bicara sama Ustaz Basit ini. Apa yang tampak ketika kita berbicara? Itu yang wajah. Ma tahsulu bi al muwajahah, yang berhadapan inda takhatub. Itu yang disebut dengan wajah. Ya kan? Jadi wajib membasuh seluruh wajah ini. Ya, wajib membasuh seluruh wajah ini. Jadi kita katakan tadi bahwa kata alif lam dalam al-wajh itu faedahnya untuk istighraq. Artinya keseluruhan wajah. Kalau dia punya 2 wajah, wajib tidak basuh 2 wajah. Wajib basuh 2 wajah. Lau, kalau seandainya punya 10.000 wajah, wajib basuh seluruh wajah itu. Seandainya, tidak mungkin. Artinya wajib membasuh seluruh wajah. Kalau dia punya 2 wajah, wajib basuh 2 wajah. Ya. Kemudian apa batasan wajah tersebut? Batasan wajah. Nah, jadi batasan wajah itu secara tulan, secara panjangnya, min manabiti sya'ri ghaliban, dari tempat tumbuhnya rambut ghalib. Ghalibnya tumbuh rambut di mana? Di sini.
Jadi yang ghalib, yang jadi patokan itu yang ghalib. Sampai kepada tahta muntahil lihyaihi. Ini apa namanya? Rahang ya. Lahang ya, lihyan. Ini lihyan namanya, ini lihyan. Perempuan di sini nama lihyah, janggut. Apa namanya? Janggut. Ini dengan dua tulang ini, dua tulang rahang ini. Yang pertemuan dia di bawah ini, itu akhir daripada wajah. Jadi wajib dari sini sampai akhir daripada berarti di dagu ini ya, bawah dagu ini. Wajib di sini, wajib dibasuh di sini. Ini yang pertama. Kemudian kalau seandainya dia memiliki tempat rumbuh rambut di sini, bagaimana? Ada orang tempat rumbuh rambutnya di belakang. Kita mengikut adah. Ya kan? Tidak mungkin dari belakang pula cucinya gini. Ya kan? Jadi min manabiti sya'ri ghaliban. Ini mesti ini. Intabih. Min manabiti sya'ri ghaliban. Ghalibnya di sini. Ada yang sulah umpamanya. Apa sulah itu? Watak gitu kan? Ya. Atau tidak punya rambut sama sekali. Dari mana dibasuh? Coba tengok orang yang biasa dari dia, orang mu'tadil khilqah biasanya, orang yang punya rambut. Diukur sama dengan itu. Ya. Jadi tidak pula dari belakang, gitu. Kemudian itu secara tulan. Kemudian secara ardan, secara memanjang itu daripada telinga, ma baina udhunai, dari batas antara dua telinga. Ini telinga nih. Ini telinga. Coba dipegang di tengah tempat telinga ini ada semacam apa ya? Semacam daging kecil tapi keras. Itu daging itu apa itu? Ya agak keras ini nih. Tulang rawan namanya. Tulang rawan. Ini, dari situ sampai ke sini. Semua yang ada di wajah itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh, ya. Yang ada di sini, rambut yang ada di sini, ada 20 semua rambut di sini, wajib. Ya, wajib dibasuh. Apa saja rambut wajib dibasuh. Contoh di sini. Ini kalau teman-teman punya, kalau ada yang punya rambut di dekat sini, itu namanya rambutnya ghamam. Ada sebagian orang, itu namanya ghamam namanya. Ya, ghamam. Kemudian selanjutnya yaitu ini apa namanya? Alis. Ya, alis wajib, hajib. Kemudian bulu mata. Bulu mata kita berapa semuanya? 4. Hudubun ya. 4, 1, 2, 3, 4. Ini 2, 1, 2. Wajib. Kemudian di sini kalau seandainya punya jambang, ini namanya arid. Ini namanya izar. Ini. Izar namanya. Kalau di sini punya bulu, kan ada punya bulu sini. Saya punya juga nih. Itu namanya khat namanya, ya kan? Sya'rul khat. Ada 2. Wajib dibasuh, ya kan? Kemudian syarib wajib dibasuh. Kemudian ini namanya anfaqah. Anfaqah wajib. Kemudian ada di sini, sebelah anfaqah nih, di sini. Ini namanya nafkah. Nafkatan, 2 nafkatan. Kemudian ada di sini, orang Cina atau apa namanya? Sini dah. Itu sibal namanya. Sibal. Ya, sibal namanya. Apalagi? Itu yang wajib. Itu wajib dibasuh semuanya. Ada kemudian namanya tahdhif. Tahdhif, ya tahdhif. Rambut apa namanya? Sya'rut tahdhif namanya. Sya'rut tahdhif. Tahdhif itu biasanya kalau perempuan biasanya dicukurnya itu. Tahdhif ini begini gambarannya. Kata Imam Haramain, kalau seandainya kalian ambil benang, kalian taruh di sini, kemudian tarik ke atas telinga. Gitu. Tampak ya? Kan ada rambut di sini nih. Kok enggak ada ya? Dari atas ini. Tarik ke atas telinga. Kalau ada rambut di sini, itu namanya rambut tahdhif. Biasanya perempuan dicukurnya biasanya, ya kan? Itu bukan aurat itu. Itu bagian dari kepala. Sunnah hukum membasuhnya, tapi khilaf dalam mazhab kita. Sunnah hukumnya. Ya. Kemudian asalkan semua yang ada di muka ini wajib semuanya ya. Lalu dirinci, artinya dirinci. Kalau ini kumis, tebal atau tipisnya kumisnya wajib dibasuh. Kemudian bulu matanya tebal atau tipis wajib dibasuh. Ya kan? Apa perbedaan tebal dan tipis itu? Kalau tebal itu ketika kita berbicara dengan dia tuh enggak tampak kulitnya. Itu batasan tebal. Kalau tipis kita bicara tampak kulitnya. Gitu ya. Bagaimana kalau seandainya arid dan liyah tadi? Ini arid di sini. Yang punya ini apa istilah di sini tuh? Arid. Kalau ini liyah yang ada qabdhah, ini liyah namanya.
Bagaimana hukum membasuhnya? Dirinci. Kalau laki-laki perempuan atau khunsa, kalau perempuan umpamanya punya ini atau punya lihiyah ada, wajib untuk membasuhnya tebal maupun tipis. Tebal maupun tipis wajib membasuhnya. Dianjurkan perempuan untuk cukur. Janganlah punya jenggot pula perempuan. Ya kan? Wajib tebal atau tipis wajib. Kalau laki-laki maka dirinci lagi. Kalau tebal maka hanya yang zahirnya saja wajib. Ada punya laki-laki punya ini umpamanya punya jenggot sampai ke bawah nih, panjang sekali. Wajib membasuh yang zahirnya saja. Karena zahir itu termasuk wajah. Kan wajah kan tampak ketika kita berbicara tuh. Ma tahsulu bil muwajah inda takhatu. Sampai ke bawah, wajib dibasuh zahirnya saja. Belakangnya tidak wajib. Tidak wajib diselang-selangi. Sunnah hukumnya. Paham ya? Tapi kalau tipis, apa maksud tipis? Tampak kulitnya ketika berbicara. Ini kan tipis ini, sedikit sekali nih. Wajib dibasuh sampai ke dalam. Tapi kalau tebal gitu, itu kan tidak tampak kulitnya, maka itu hukumnya sunnah masukkan ke dalam. Paham ya? Baik arid maupun lihiyah. Baik arid maupun lihiyah. Seperti itu. Itu permasalahan tentang ini, permasalahan tentang rambut ya, rambut di wajah. Rambut di wajah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang yang ketiga, rukun yang ketiga, ats-tsalitsu ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai dua siku. Membasuh kedua tangan sampai dua siku. Apa hakikat daripada tangan? Itu pertama. Apa hakikat daripada tangan? Ini tangan dah ini. Tangan. Ini tangan dah. Ini tangan dah. Semua ini tangan ini. Tapi apa yang dimaksud di sini? Yaitu tangan yang dimaksud di sini adalah ma'al mirfaqaini. Jadi sampai mirfaq saja. Dua tangan, basuh dua tangan hanya sampai, jadi dari ujung sini sampai dua siku. Sampai dua siku. Baik sikunya itu, jadi yang jadi patokan itu siku. Baik sikunya itu di tempat biasa maupun tidak di tempat biasa. Ada orang sikunya di sini. Tangan sepanjang ini, tapi siku di sini. Sampai mana wajib basuh? Ya sampai siku. Sampai sini sedikit. Sikunya sampai sini, sampai situ. Ada siku sampai di sini umpamanya, wajib sampai di sana. Selanjutnya kalau orang tidak punya siku, mana kasusnya? Tidak punya siku, bagaimana kasusnya? Maka dilihat kepada orang yang mu'tadil khilqah. Yang mu'tadil khilqah. Dan caranya adalah bin nisbah, bukan dengan ukuran, bukan bil qadri tapi bin nisbah. Bagaimana cara? Contoh begini. Ada orang tangannya itu kira-kira yang tinggi, besar tangannya. Sampai ini berapa nih kira-kira ini panjangnya? Hah? 70. Orang punya 70 tangannya tuh, umpamanya 70 tangan. Ada yang kecil saya 20 umpamanya. 20 cm. Anggap ada 20 cm. Kan banyak juga orang kecil. 20 cm. Jadi yang jadi patokan adalah saya umpamanya siku saya terletak di ini berarti ini pertengahan ya. Nah, berarti di setengah tangan saya. Enggak lebih pula kayaknya. Anggaplah di setengah. Susah pula kalau mengukurnya. Anggaplah di setengah tangan saya. Maka meletakkan dia juga binisfi. Jadi bukan binisbah. Contoh saya 50 cm ini, bukan 50 cm pula dia. 50 cm tidak ada tangannya lagi. Gitu kan? Ini masuk adalah binisbah bukan dengan ukuran. Nisbah saya berapa mumpun di sini setengah. Oh atau nisbah saya ini 2/3, berarti yang sepertiganya. Oh berarti dia sepertiga dari tangannya. Nah gitu. Dia dari orang yang biasa. Paham ya? Nah, itu kalau orang yang tidak punya siku. Bagaimana kalau seandainya maksudnya tidak punya tangan tapi tidak punya siku? Bagaimana kalau seandainya terpotong tangannya sampai siku? Jadi tinggal siku saja. Wajib dibasuh siku itu. Bagaimana kalau seandainya hilang siku itu? Tinggal ini lengan atas ini dikit. Sunnah hukumnya untuk membasuhkannya. Tidak wajib. Hilang sama sekali di sini bagaimana? Tidak sama sekali, ya kan? Dianukan saja, dilap saja boleh. Tadi dibasuh, kalau ini diusap. Beda ya? Saya ulangi. Kalau seandainya dia itu tidak punya siku, punya tangan tidak punya siku. Tata caranya adalah binisbah pada mu'tadil khilqah, binisbah. Kalau orang itu setengah sikunya berarti di setengah tangannya. Sepertiga tangannya. Kalau dia terpotong tangannya di siku, pas di siku, wajib membasuh ghusl. Wajib membasuh bagian yang tersisa. Tapi kalau terpotong sikunya itu
tinggal lengannya ini. Maka sunnah membasuh. Kita potong pula lengannya ini. Sampai di sini. Sunnah menyapunya. Bukan membasuh. Sunnah menyapunya. Paham ya? Nah, itu dalam permasalahan siku. Kemudian semua yang ada di tangan ini, baik rambutnya, bulunya, apapun wajib. Nah, ya. Bagaimana kalau seandainya kotoran yang ada dalam kuku? Wajib dibasuh. Sedikit maupun banyaknya, ini yang utama dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada kotoran dalam ini, wajib dibersihkan ketika untuk berwudu. Nah, kotoran di sini wajib wajib dicuci ketika berwudu. Ya, paham ya? Sedikit maupun banyak. Ya, sedikit maupun banyak. Tapi Imam Bajuri mengatakan dalam Masyhab Bajuri, beliau mengatakan dimaafkan alaman nubutliya terhadap orang yang kena umpamanya para petani, kan? Orang bekerja sehari-harinya pasti kena tangannya dengan kotoran, umpamanya petani, tukang kebun, seperti itu ya. Dimaafkan kalau sedikit, kata beliau, dimaafkan. Ada kalau ketiga pendapat Imam Zarkashi, sedikit banyaknya dimaafkan, kata beliau. Tapi mu'tamad dalam mazhab kita, sedikit banyaknya tidak dimaafkan. Kebalikan dari pendapat yang ketiga ini. Paham ya? Wajib dibersihkan itu. Ya. Lalu bagaimana dengan kutet umpamanya? Kalau orang punya kutet. Kutet itu apa tuh? Pacar umpamanya. Punya pacar bagaimana? Apakah dicuci pacar itu? Nah, wajib. Ya. Kalau seandainya kutetnya itu menghalangi ya. Ya, biasanya yang yang mengandung bahan waterproof. Waterproof itu yang anti air. Ya, mengandung anti air, maka itu batal. Walaupun katanya itu halal. Hal ada anunya. Karena halal itu biasanya orang MUI melihat dari bahannya, bukan dari penggunaannya, apakah menghalang atau tidak. Permasalahan kita sekarang menghalangi air atau tidak. Baik bahannya itu suci, kan banyak tuh. Halal 100%. Dari Arab pula, halal 100%. Ya kan? Maka itu menghalangi. Artinya kalau seandainya kita sekarang saya berwudu, lalu saya memakai kutet tersebut, sah salat saya karena dia suci. Tapi setelah itu kalau batal wudu saya, mau berwudu lagi, wajib saya kikis lagi. Itu maksudnya halalnya. Ya, halal bukan berarti halal wajib boleh dibawa salat, berwudu, bukan itu maksudnya halal itu ya. Tapi kalau hina itu beda tuh. Hina itu hanya memberikan warna. Dia tidak menempelkan, dia hanya memberi warna. Beda itu. Hina itu tidak masalah. Tapi kalau merek yang lain seperti Eveliner, maskara, banyak tuh ya teman-teman yang akhwat tuh tak lebih tahu. Itu tidak boleh tuh. Jangan pakai itu. Karena itu rata-rata waterproof, itu anti air. Ya, kemudian yang keempat ya, fardhu wudu adalah mashur ra'si, menyapu sebahagian kepala. Apa definisi kepala? Ini yang di atas ini kepala ya. Apa definisinya? Di atas kepala. Jadi wajib membasuh kepala, sehingga apapun yang di atas kepala, ya kan, seperti rambut yang tumbuh di atas kepala, boleh, cukup dengan membasuh rambut. Kan asalnya adalah wamsahu ru'usakum, ya kan, sapu kepalamu. Kan bukan wamsahu sya'rakum, kan itu ya kan, sapu kepalamu. Tapi karena rambut tumbuh di atas kepala, ini perhatikan kata-kata saya, di atas kepala, maka dia tidak masalah. Tapi kalau seandainya rambut itu ke bawah dia gini, rambut perempuan panjang ya, atau laki-laki yang suka panjang rambut, kita usap yang di bawah itu cukup enggak? Enggak sah. Karena asalnya tadi kepala, dan mesti kalau ada rambut itu fi haddir ra'si. Jadi kalau ada perempuan kan malas-malas, yang bawah ini aja di anunya, itu enggak sah. Yang di bawah ini aja yang di lapnya, di usapnya, itu enggak sah. Mesti kembali ke asalnya itu. Itu enggak sah. Ya, mesti di asalnya, enggak sah yang di bawah saja. Bagaimana kalau rambut, umpamanya rambut muja'ad? Apa namanya? Keriting. Keriting itu kan enggak ke bawah. Keriting itu hanya di kepala, tapi dia tebal ke atas gitu. Panjang ke atas gitu. Ya. Dirinci. Kalau seandainya kita loyokan, apa namanya? Lau basatna, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa? Kalau kita loyokan, kalau kita luruskan gitu kan, ya, dia melebihi haddur ra'si, maka tidak sah. Wajib di aslun ra'sinya. Ya. Jadi mesti kepala atau rambut itu yang di dalam haddur ra'si. Ini ada rambut saya ini umpamanya. Rambut saya panjang sampai di sini. Saya basuh yang di sini, saya usap yang di sini, saya sapu di sini. Cukup atau enggak?
Enggak, karena ini keluar daripada al-ra'si. Ini al-ra'si. Mesti yang di atas kepala. Nah, ya kan? Nah. Dan apakah wajib fi'lul fa'il? Tidak. Maksudnya adalah maksud di sini adalah in misah. Artinya apakah saya ambil tisu, saya letakkan ke sana boleh, atau ambil tangan saya tanpa saya gerak-gerakkan juga boleh, gitu kan? Atau diusap oleh teman si Basit umpamanya, saya wudhu, usap sini. Sama air boleh, sah. Ya kan? Sah. Nah, sah, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu al-ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Apa yang disebut dengan kaki? Dua mata kaki itu yang ini sampai sini, yang sampai dua ini tulang yang nabit ini, yang nati ini, apa namanya, yang menonjol nih, yang ada di kaki itu sampai di situ, itu mata kaki ya. Nah, jadi wajib membasuhnya sampai dua mata kaki tersebut. Kapan waktu wajibnya? Nah, ini. Jadi ada waktu wajib, ada waktu mukhayyar. Waktu wajib yaitu ketika kita tidak ingin ketika kita tidak memakai khuf. Tapi kalau ketika kita memakai khuf lalu berwudu, maka kita mukhayyar. Tidak wajib membasuh kaki. Boleh membasuh kaki, boleh mengusap khuf. Nah, makanya setelah ini ada pembahasan khuf. Insyaallah pertemuan berikutnya masul khuf, ya. Nah, jadi waktu wajib ketika tidak memakai khuf. Tapi ketika memakai khuf hukumnya mukhayyar, antara masuk kaki atau antara mengusap. Bagaimana khufnya nanti pembahasan selanjutnya, ya. Dan kalau seandainya dia terpotong kakinya, ya, terpotong kakinya, kasus tadi mirip dengan tadi kasus tadi, terpotong kakinya, maka wajib membasuh yang sisa. Tinggal hanya mata kakinya, wajib dibasuh. Atau sampai ke atas, wajib diusap, sunnah dibasuh. Hilang kakinya, sunnah diusap. Nah, seperti itu. Sama persis dengan yang tadi, seperti tangan tadi, ya kan? Apapun bulu yang ada di kaki wajib dibasuh, ya kan? Kalau seandainya ada kotoran-kotoran di kaki, umpamanya kan ada tuh orang kakinya belum lubang di tumit itu, ya kan? Ada kotoran di sana, wajib dibersihkan, wajib masukkan air. Kecuali kalau dia telah menjadi batin umpamanya. Artinya kalau masukkan pula air ke sana dia sakit atau menjadi mudarat, kan tidak wajib seperti itu, ya. Karena ini menjadi hukum batin. Kemudian selanjutnya itu tartib, ya, tartib. Tartib maksudnya adalah mesti mendahulukan niat, wudu, basuh muka. Kalau seandainya tangan dahulu atau yang lain maka tidak sah. Bagaimana kasus begini? Saya punya 4 orang teman. Punya 4 orang teman. Lalu 4 orang teman ini sekaligus membasuh anggota 4 anggota wudu saya. Serentak. Nih Basit basuh muka saya. Muzakir basuh tangan saya. Wawang kepala saya. Ini si Wildan kaki saya. Sekaligus dalam waktu yang satu. Sah wudu atau enggak? Sekaligus dalam satu waktu. Sah yang muka saja. Nah, sah yang muka saja. Bagaimana kalau seandainya merendam ke dalam air sungai? Pergi dia ke Nil kan, jebur ke Nil. Langsung berniat, jebur. Langsung keluar. Sah wudu atau enggak? Sah wudunya. Itu namanya tartib secara hukmi. Ya, tartib secara hukmi. Sah wudunya. Karena filah dhatin latifatin jiddan, di sana ada usul tartibnya. Ya kan? Terbasuh mukanya di sana, tangannya. Ya. Sah. Seperti itu. Enggak mesti lu digerak-gerakkan muka dulu, kemudian gerak tangan, kepala gitu. Enggak mesti. Ada yang mengatakan enggak wajib demikian. Kan? Masuk ke dalam cop gitu kan, basuh semuanya, udah sah tuh wudunya. Tapi kalau seandainya pakai shower shower ya, enggak cukup, enggak sah, karena enggak ada hasil tartib dengan di sana. Nah, kalau masuk ke air, cebur gitu, sah dengan demikian. Paham enggak? Iya, masuk ke dalam nanti udah semua tubuhnya terendam. Pas masuk ke dalam, masuk kaki dulu, atau salto ya kan? Terserah, sah wudunya, insyaallah. Niat seperti itu, tanpa digerak-gerakkan. Jadi kalau dalam teman-teman dalam sungai itu merendam aja, berniatlah, sah wudu itu. Ya? Paham ya? Nah, baik. Itulah kira-kira insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya tentang masukul khufain. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah